Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 39. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saya harap, Tan Yun berkata melalui transmisi suara. Pada saat ini, Sue Zian datang tertawa dan meraih lengan Tan Yun. Kakak ipar, kita akan segera pergi ke penjara pemurnian abadi. Dapatkah Anda memberitahu kami tentang hal itu? Tan Yun tersenyum dan berkata, oke, tidak masalah. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda tidak hanya penjara abadi-abadi, tetapi juga dunia Dewa Hongmeng, sehingga Anda dapat mengetahuinya. Kemudian, Tan Yun duduk di rerumputan dan menjelaskan, selama yang abadi merasakan penghalang lingkungan manusia dan dewa, dia bisa memanjat ke langit sampai dia terbang ke penghalang di titik tertinggi dunia abadi. Kemudian, dengan memahami penghalang, kami akan memanggil untuk menerima batu ilahi. Kemudian, dengan menerima batu ilahi, kami akan dikirim ke penjara abadi pemurnian. Penjara pemurnian abadi sangat luas. Tidak ada kekuatan abadi di dalamnya, jadi saya perlu memperbaiki mata air abadi untuk menjaga kekuatan saya di puncak dan memenuhi 3 ujian. Hanya dengan melewati ketiga ujian itu kita bisa menjadi dewa. Tes pertama adalah bakat dan kualifikasi. Apakah akan mengubah dan memadatkan janin Kaisar Agung menjadi kepribadian ilahi dalam 10 tahun? Dari awal memadatkan kepribadian ilahi, jika tidak dapat diringkas dalam 10 tahun, kekuatan penjara ilahi akan datang dan membunuh yang abadi. Mendengar pidato itu, Sue Zian menatap matanya yang indah, sangat mengerikan. Kakak ipar, dalam keadaan normal, berapa lama yang dibutuhkan makhluk abadi untuk memadatkan kepribadian ilahinya? Tan Yun menjelaskan, itu tergantung pada kualifikasi, bakat, dan kecerdasan orang. Beberapa orang dapat memadatkan kepribadian ilahi mereka hanya dalam 3 atau 5 tahun. Beberapa makhluk abadi tidak dapat mengembun selama 35 tahun. Singkatnya, hanya tes pertama ini yang merupakan pelarian yang sempit. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir. Tidak sulit untuk menyelesaikan tes pertama dengan kualifikasi, bakat, dan kecerdasanmu. Tan Yun menambahkan, ujian kedua adalah mensucikan jiwa dan bertarung dengan iblis hati sampai kamu mengalahkan iblis hati. Biasanya, semakin banyak kamu membunuh, semakin berat iblis di hatimu. Itu sebabnya kamu tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pembantaian rumah abadi Chaos, rumah abadi Changsun dan rumah abadi Siyuan. Meski begitu, kamu harus lebih berhati-hati, karena kamu tahu keterampilan dan kekuatan magismu, serta iblis hati. Satu-satunya cara untuk mengalahkan iblis hati adalah dengan menjaga pikiranmu tetap tenang tidak peduli apa yang kamu lihat, pikirkan, dan dengar. Mendengar pidato itu, Ouyang kian-kian memandang Tan Yun dan berkata dengan cemas, kamu telah membunuh begitu banyak orang. Pada saat itu, iblismu pasti sangat kuat. Ya, Tan Yun mengangguk, tapi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Bagaimanapun, aku tidak akan dikalahkan oleh iblis. Aku lega mendengarnya. Ouyang kian-kian berkata dengan aneh, apa tes ketiga? Tan Yun menjelaskan, ujian terakhir adalah pelarian paling berbahaya dari keabadian ke dalam hidup dan mati dewa. Perampokan ini sangat mengerikan. Sejak zaman kuno, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya telah mati dalam perampokan ini. Tapi sama halnya, begitu perampokan berhasil, itu akan mengambil langkah lain dari jalan. Ketika memasuki dewa kelas 1, kekuatannya akan meningkat 100 kali lipat. Perasaan kuat itu adalah apa yang diimpikan oleh semua orang abadi. Mendengar pidato tersebut, orang-orang dipenuhi kerinduan untuk menjadi Tuhan. Saudara ipar, pada saat ini, Namong Ruksue berkata sambil tersenyum, apa perbedaan penting antara kultivasi dewa dan kultivasi abadi? Juga, apakah benar-benar ada banyak ras di dunia surgawi Hongmeng? Mendengar pidato itu, Tan Yun menjelaskan, setelah menjadi dewa, kami akan memuntahkan Yuan ilahi dari dunia dewa dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi di kolam roh. Shenyuan adalah keberadaan di atas Ki abadi,
karena kekuatan ilahi terlalu kuat daripada kekuatan abadi di tubuh manusia yang abadi. Ini adalah alasan mendasar mengapa yang abadi sekuat semut di depan dewa. Adapun jumlah ras di dunia Dewa Hongmeng, itu di luar imajinasi Anda. Di masa lalu, ketika saya adalah Hongmeng Supreme, ada puluhan ribu ras di dunia Dewa Hongmeng. Meskipun mereka yang setia bagi saya hampir dibantai, saya percaya pasti ada orang lain yang berpikir saya tidak akan mati dan menunggu saya kembali. Berbicara tentang ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Mata bintangnya menunjukkan warna hilang yang kuat. Sen Subing, yang sangat pintar, berkata dengan lembut, "Suamiku, apakah kamu mengingat Yusu?" "Ya." Tan Yun memandang Sen Subing dan berkata, "Kamu bisa menebak apa yang aku pikirkan." "Saudari Sen, siapa Yusu?" Ouyang Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah salah satu dari 12 pahlawan besar suaminya di masa lalu. Sen Subing berkata sambil tersenyum, "Dia kuat di dunia dewa dan disebut dewa liar." Ouyang Qianqian menatap Tan Yun. Dari intuisi seorang wanita, dia bertanya, "Tan Yun, dia cantik, bukan? Dan, apakah kamu menyukainya?" Tan Yun mengangguk setelah sedikit ragu. Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, "Ketika saya berada di benua hukuman surgawi, Yusu memberitahu saya bahwa keturunan Protoss primordial dan Protoss liar hidup di jurang para dewa yang ganas di dunia Dewa Hongmeng. Ketika kita menjadi dewa dan mencapai alam Dewa Hongmeng, kita pergi ke jurang para dewa yang ganas untuk menemukan mereka. Selain itu, di zaman kuno, Yusu dan Dewa Honghuang memimpin kedua suku untuk menyegel gumpalan jiwa dewa di monumen Dewa Zenyuan di jurang para dewa yang ganas sebelum pergi ke benua hukuman surga. Aku harus menghidupkannya kembali." Pada saat ini, Ouyang Qianqian berbisik, "Aku ingin tahu betapa cantiknya Yusu." "Tan Yun, bisakah kamu menyingkat penampilannya dan biarkan aku melihatnya?" "Ya." Tan Yun meraih tangan giok Ouyang Qianqian dan berkata, "Kamu adalah tunanganku. Kamu tidak perlu terlalu belak-belakan. Kamu dapat menanyakan apa yang ingin kamu tanyakan dan ketahui secara langsung." Mendengar ini, hati Ouyang Qianqian semanis madu, jadi dia mengklik sedikit. Tan Yun tersenyum, dan dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan surgawi mengubah citra memori dari kehampaan. Dalam gambar, seorang wanita setinggi 100 kaki berdiri tegak dan anggun. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna kuning pucat. Meski setinggi 100 kaki, tubuh Miaoman terkoordinasi dengan sempurna. Wajah wanita itu memiliki gaya kecantikan yang berbeda, yang merupakan wajah yang lebih cantik, dan pupilnya agak mirip dengan Xuan Yuanru, memancarkan kilau seperti safir gelap. Kecantikannya segar dan halus, dan pesonanya tidak kalah dengan kecantikan apapun yang ada. Tan Yun memandang Ouyang Qianqian dan berkata, "Nama lengkapnya adalah Dongfang Yusu." Ouyang Qianqian mengungkapkan pengertiannya dan memuji, "Dia benar-benar cantik. Aku iri padanya karena kecantikannya." Tan Yun tersenyum dan berkata tegas, "Yusu, tak lama lagi, kita akan bertemu lagi. Aku pasti akan menghidupkanmu kembali." Dalam 10 tahun berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya telah menunggu Sang Guan Fei untuk berlatih di wilayah rahasia. Ketika Sang Guan Fei dipromosikan ke ranah Kaisar Agung tingkat 12 dan merasakan penghalang alam manusia dan dewa, Tan Yun membiarkan orang-orang memasuki menara Dewa Lingqiao. Setelah dia meletakkan menara dewa di telinganya, dia terbang keluar dari alam rahasia dan melayang ke langit. 7 hari kemudian, Tan Yun melewati lautan awan dan sampai di ujung langit. Segera, dia menutup matanya dan mulai merasakan penjara pemurnian abadi. Ledakan. Setelah beberapa saat, langit di atas kepala Tan Yun mengamuk dengan hebat, dan celah ruang muncul di trans langit yang selebar beberapa ratus juta sen. Segera, di celah-celah di ruang gelap gulita, bintik putih cahaya meledak ke arah Tan Yun. Sesaat kemudian, batu apung berbentuk kerucut putih dengan ketinggian ribuan kaki tergantung di atas kepala Tan Yun. Di batu apung putih, sinar cahaya berwarna-warni meluap. Kemudian, sebuah suara tua datang dari batu apung, "Pria kecil, aku adalah batu penerima dari penjara abadi yang disempurnakan. Selamat telah menyentuh penghalang alam manusia dan surgawi. Naiklah. Batu dewa ini akan membawamu ke penjara abadi yang disempurnakan."
Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, ada Tuan Lao Sensi. Tan Yun naik di udara dan terbang di atas batu dewa. Batu dewa membawa Tan Yun, kecepatan antar jemput dalam turbulensi ruang gelap. Anak kecil, dengan kecepatan batu dewa ini, kamu akan tiba di penjara abadi yang disempurnakan dalam sekejap. Kata batu dewa penerima, saya mengerti. Tan Yun menjawab dan bertanya, Tuan Sensi, dapatkah orang abadi pergi ke penjara pemurnian abadi dalam 100 tahun terakhir? Batu ilahi berkata, kamu tidak datang dari dunia abadi Siyuan, tetapi ada 5 orang di dunia abadi Chaos. 60 tahun yang lalu, mereka merasakan penghalang lingkungan manusia dan dewa dan dikirim ke penjara pemurnian keabadian oleh batu dewa. 5 orang. Tan Yun tampak sedikit bersemangat. Penatua Sensi, bisakah ke-5 orang itu adalah 2 perempuan, seorang lelaki tua dan 2 orang muda? Batu dewa berkata dengan rasa ingin tahu, pria kecil, apakah kamu mengenal mereka? Iya, aku tahu. Tan Yun berpikir dalam hati, dengan bakat dan kualifikasi Ruer, jika tidak ada kecelakaan, mereka telah naik ke dunia Dewa Hongmeng. Sesaat kemudian, batu dewa yang menerima berhenti terbang. Dalam turbulensi gelap di dalam dan di luar puluhan ribu makhluk abadi di depannya, ada pusaran dengan diameter 10.000 kaki. Anak kecil, penjara pemurnian abadi ada di sini. Suara perubahan batu dewa terdengar, selanjutnya, kamu harus ingat apa yang dikatakan batu dewa. Senior, tolong katakan. Dewa batu berkata, pertama, tidak ada roh abadi di penjara abadi yang disempurnakan. Kedua, ujian pertama adalah menyatukan kepribadian ilahi. Itu harus dilakukan di menara paviliun dewa yang sombong, dan itu harus dipadatkan dalam 10 tahun, jika tidak maka akan mati. Ada 33.333 lantai di menara. Kamu bisa masuk satu lantai sesuka hati. Begitu kamu masuk, kamu akan mulai mengatur waktu. Ketiga, tes gravitasi iblis kedua dilakukan di menara Dewa Iblis Jantung, yang juga memiliki 33.333 lantai. Siapapun yang menaklukkan iblis akan hidup, jika tidak dia akan mati. Akhirnya, tes ketiga adalah menyingkirkan yang abadi dan menjadi dewa. Itu bisa dilakukan di mana saja di penjara pemurnian abadi. Ya, aku sudah menyelesaikan apa yang harus dikatakan batu dewa. Sekarang batu dewa akan mengirimmu keluar menara dewa yang sombong di area pusat penjara abadi yang disempurnakan. Batu dewa mengirimkan cahaya ilahi dari es yang mengganggu di atas salju. Dalam sekejap mata, cahaya ilahi berubah menjadi tirai cahaya dan membungkus Tan Yun. Anak kecil, dilindungi oleh cahaya ilahi, kamu dapat dengan aman memasuki pusaran dan mencapai penjara abadi yang disempurnakan. Pergilah, anak kecil, semoga kamu sukses. Mendengar pidato itu, Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih atas kata-kata baik Anda dan pergi. Tan Yun melonjak dari batu suci, melesat cepat melalui aliran ruang yang bergejolak, dan melesat menuju pusaran gelap. Beberapa saat kemudian, Tan Yun masuk ke pusaran air dan merasakan pusaran. Saat berikutnya, adegan Tan Yun berubah dan mendapati dirinya berada di tanah yang gelap dan tandus. Baik bumi dan langit menunjukkan warna abu-abu yang mati. Tidak ada langit biru, awan putih, bunga dan pepohonan. Tidak ada kekuatan peri di udara, dan ada kekuatan tak terlihat yang menelan kekuatan peri di kolam roh Tan Yun. Subing, penjara dewa pemurnian telah tiba. Kamu bisa keluar, kata Tan Yun. Sen Subing dan hewan lainnya keluar dari udara tipis di belakang Tan Yun. Mereka membuang muka, tetapi melihat menara abu-abu besar dengan ketinggian puluhan juta kaki berdiri di antara langit dan bumi, yang cukup mengejutkan. Di dinding menara besar, diukir dengan garis tulisan tangan vertikal, setiap kata besar berwarna emas dan menarik perhatian. Tan Yun berkata, lihat ke menara kisi ilahi. Tan Yun melihat kembali ke orang-orang, belum terlambat. Kita akan pergi ke menara dan menyatukan para dewa. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, tiba-tiba, sebuah suara dingin yang mengandung niat membunuh, menyebar ke telinga semua orang. Tan Yun, aku telah menunggumu selama bertahun-tahun, kamu akhirnya di sini. Rower, Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat Suan Yuanru terbang turun 100 meter di depannya. Desir-desir.
Setelah itu, 4 sosok melesat dari kehampaan, dan di belakang Suan Yuanru, mereka berubah menjadi Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Changfeng, Suan Yuan Linger, dan Chu Xiao yang tak berdaya. Bos, segera setelah Chu Xiaosa berbicara, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, ini bukan urusanmu, jangan banyak bicara, jadi Rower tidak akan menunjukkanmu pandangan di masa depan. Terima kasih atas pengertianmu, bos, kata Chu Xiao dengan mata bersyukur. Saudara Tan. Gunung Es. Suan Yuan Changfeng berteriak kegirangan, dan dia akan menuju Tuo Bai Yingying. Ketika dia melewati sisi Suan Yuanru, dia diseret kembali oleh Suan Yuanru, jangan pergi ke sana. Kakak, ketika Suan Yuan Changfeng ingin mengatakan sesuatu, Suan Yuanru memarahi, diam. Keterlaluan, Suan Yuan Changfeng mendengus dingin, dan kemudian mengirim Tuo Bai Yingying dengan penuh kasih sayang, Gunung Es, aku sangat merindukanmu. Ketika Tuo Bai Yingying mendengar kata-kata itu, dia menekan bibirnya yang merah terang, dan menunjukkan sentuhan rasa malu di wajahnya yang hancur. Ekspresi Tuo Bai Yingying berubah, Suan Yuan Changfeng melihat di matanya, dia menari dengan gembira. Melihat penampilan Suan Yuan Changfeng, Tuo Bai Yingying tidak bisa menahan senyum, dan kemudian kembali ke tatapan dinginnya. Pada saat ini, Suan Yuan Haokong berkata kepada Tan Yun, Yuner, jangan khawatir, ada aku, dan Ruer pasti tidak akan membunuhmu. Terima kasih banyak, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, saya ingin menyelesaikan masalah ini sendiri dengannya. Baiklah kalau begitu. Ketika Suan Yuan Haokong mentransmisikan suara, dia mengambil keputusan dan tidak akan pernah berdiam diri. Setelah Suan Yuanru menatap Tan Yun dan yang lainnya dengan dingin, dia mengarahkan pandangannya pada Tan Yun, apakah kamu pergi bersama, atau apakah kamu keluar dan melawanku sampai mati? Bukan Suan Yuanru yang sombong. Ini memang kasusnya. Meskipun ada banyak orang di pihak Tan Yun, mereka dapat dikultivasikan pada level yang sama. Bahkan Sen Subing, Tuo Bai Yingying, Kera Iblis, Singa Naga Emas, Wuxin bukanlah lawannya. Hanya Tan Yun dan dia yang memiliki kekuatan untuk berjuang untuk hidup dan mati. Ketika Sen Subing hendak berbicara, melihat Tan Yun menggelengkan kepalanya, dia tidak berbicara. Tan Yun memandang Suan Yuanru dengan penuh kasih sayang, begitukah caramu ingin membunuhku? Ada banyak omong kosong, aku tidak ingin membuang kata-kata lagi denganmu. Suara Suan Yuanru jatuh, dan Sky Profound Ice Armor berwarna darah kental di permukaan kekosongan. Segera setelah itu, di tangan Suan Yuanru, pedang Tian Xuan berwarna merah darah keluar. Memegang pedang, Suan Yuanru menunjuk Tan Yun. Tan Yun menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak akan bertarung melawan wanita yang kucintai. Oke, kalau begitu kamu mati. Mata Suan Yuanru yang penuh dengan rasa dingin, muncul di depan Tan Yun seperti kilat, dan bilah tajamnya menembus dada Tan Yun. Pompa. Pada saat kritis ini, tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menonjol, dan dia dengan kuat menggenggam bilah pedang. Setelah telapak tangannya dipotong, darahnya berdeguk. Suan Yuanru, Tan Yun berkata dengan tegas, berapa kali kamu ingin aku memberitahumu sebelum kamu percaya padaku? Aku bilang membunuhmu adalah kesalahan, dan aku juga bilang, ayahmu tidak mati. Kenapa kamu tidak percaya?